Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil meningkatkan 1 perkara ke Pitsus dalam rangka dugaan tindak pidana korupsi, dan sedangkan untuk Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri dalam mendukung Pitsus ada 12 perkara yang didorong untuk ditingkatkan ke penyelidikan Pitsus. Kemudian untuk terkait negeri dan cabang Kejaksaan Negeri ada 7 perkara. Dan juga terkait tentang mafia pupuk, intelijen juga melaksanakan fungsi dan telah ditingkatkan ke bidang Pitsus juga. Ini pada cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2022. Sedangkan fungsi intelijen berikutnya adalah bagaimana kita melaksanakan fungsi DPO, daftar pencarian orang, baik itu DPO Pidum maupun DPO Pitsus. Ini sebanyak 16 kegiatan sudah dilakukan, di mana 6 DPO itu perkara tindak pidana khusus dan 10 DPO perkara tindak pidana umum. Kemudian ini ada 16 ya Pak. Tim DPO saya, tim tabur saya sudah mengamankan DPO di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kemudian tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pun melakukan dukungan intelijen untuk DPO yang dari kejati-kejati lainnya, di mana Kejati Sulawesi Selatan berhasil melakukan supporting terhadap DPO, 2 DPO di luar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yaitu kemarin sudah dirilis DPO yang ditangkap, yang diamankan dari Kejaksaan Negeri Nambire, Kejaksaan Tinggi Papua Jayapura. Kemudian 1 DPO dari Kejaksaan Negeri Kendari atau Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana baik itu Pidum maupun Pitsus, intelijen juga melakukan program-program, antara lain adalah kegiatan jaksa masuk sekolah. Ini telah program jaksa masuk sekolah ini targetnya untuk tahun ini 118 kegiatan. Dengan pesertanya targetnya adalah 5.900 orang. Nah, saat ini satu semester ini sudah terrealisasi 49 kegiatan dengan peserta 3.430 orang. Jadi sudah mendekati sedikit. Nanti sisanya 69 kegiatan ini akan kita selesaikan sampai dengan akhir tahun 2023. Kemudian untuk terkait selanjutnya kegiatan Penkum. Untuk kegiatan Penkum yaitu juga menyangkut materi yang kita sampaikan, penerangan hukumnya, materi bagaimana pemberantasan korupsi dan upaya pencegahannya, harta benda, kemudian Kamnek Tibum dan TPUL, dan terorisme. Untuk narkotika sampai bulan kemarin atau tanggal 20 Juli, narkotika yang masuk berdasarkan SPDP 241 perkara. Dan dari 241 perkara yang sudah dilakukan pra penuntutan atau tahap 1 28 perkara, dan yang telah diberikan petunjuk P18 P19 229 perkara, dan yang telah tahap 2 berarti sudah lengkap, sudah diserahkan sebanyak 217 perkara. Untuk perkara menyangkut tentang orang dan harta benda itu SPDP 125 perkara yang masuk. Dengan pra penuntutannya tahap 1 itu 61 perkara, kemudian petunjuk P18 P19 43 perkara, dan tahap 2 yang sudah diterima 40 perkara. Terkait perkara Kamnek Tibum dan TPUL, ini SPDP-nya yang kita terima 74 perkara, pratut yang kita lakukan atau tahap 1 30 perkara, dan P18 P19 ada 60 perkara. Dan tahap 2-nya sejumlah 63 perkara. Kemudian terorisme yang masuk sampai sekarang di Kejati Sulawesi Selatan, SPDP sejumlah 13 perkara. Dengan pratut atau tahap 1-nya 1 perkara, P18 atau P19 masih 6 perkara, dan tahap 3 ada 3 perkara. Kalau kita perhatikan narkotika, Oharda, Kamnek Tibum, dan terorisme, maka SPDP terbanyak, rekan-rekan media sudah dapat melihat, ada 241 perkara narkotika, OHD-nya 125 perkara, dan SPDP 74 perkara. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti saya gambarkan ranking kejahatan-kejahatan yang marak di Sulawesi Selatan. Lanjut,
Kemudian terkait tentang jenis tindak pidana, ini yang saya sampaikan tadi, terkait restoratif justice. Untuk saat ini penyelesaian perkara restoratif justice sejumlah 57 yang sudah kita usulkan. Namun yang sudah disetujui dan sudah melaksanakan restoratif justice 56 perkara. Yang ditolak satu dari 57 yang diusulkan, satu ditolak, 56 disetujui untuk restoratif justice. Di mana penganiayaan itu 29 perkara, penganiayaan terhadap anak 9 perkara, yaitu di sini nanti 8 disetujui, satu ditolak. Jadi satu ditolak itu penganiayaan terhadap anak. Kemudian yang disetujui pencurian ada 8, semuanya disetujui. Kemudian pengancaman ada 2 perkara, dua-duanya disetujui. Kemudian penipuan 1 perkara disetujui. Penghinaan juga, kasus penghinaan juga 1 perkara disetujui. Penadahan ada 2 perkara, dua-duanya disetujui. Penyerobotan ada 1 perkara juga disetujui. Undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ada 3 perkara, 3 perkara juga disetujui. Dan terkait undang-undang narkotika, perkara dan 1 perkara yang disetujui. Jadi kalau kita lihat dalam restoratif justice di wilayah Sulawesi Selatan ini, jenis perkara tindak pidananya ranking pertama itu penganiayaan, kedua penganiayaan terhadap anak, ini sama jumlahnya, ketiganya pencurian, ya, ini menjadi perhatian kita. Kemudian rekan-rekan media sekalian, lanjut, kami ingin menyampaikan terkait rumah restoratif justice, bahwa sampai saat ini di seluruh wilayah Sulawesi Selatan telah terdapat 55 rumah restoratif justice, dan saat dilaksanakan 69 kegiatan dari 55 rumah restoratif justice. Terkait tentang direktif presiden di bidang pidana umum, mafia tanah masih 0 perkara. Namun terkait tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ada 11 perkara, semuanya masih tahap SPDP. Rekan-rekan mungkin sudah memonitor penanganan perkara ini. Lanjut, terkait tentang kegiatan bidang tindak pidana khusus yang mungkin teman-teman media menunggu ini. Nanti ada rilis tersendiri setelah ini. Untuk tindak pidana khusus itu saya ingin sampaikan beberapa progres, yaitu penyelidikan. Saat ini Polri 15 perkara masuk peratut, bea cukai 0 perkara, kambil pajak masih 0. Berarti masih dalam proses mereka. Kemudian terkait tentang perkara ini sudah tahap P21 di bidang penuntutan, ada 16 perkara yang telah P21. Dari P21 yang dilakukan penyidikan kejaksaan itu 13 perkara. Yang dilakukan penyidikan Polri 3 perkara P21. Bea cukai masih 0, kambil pajak masih 0 perkara. Lanjut, terkait penyelamatan kerugian negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bidang Pisus berhasil dalam tahap penyidikan berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 6 miliar 35 juta 720 juta 100 ribu rupiah. Saya ulangi, 6 miliar 35 juta 720 ribu 100 rupiah. Lanjut, untuk perkara direktif, Pitsus juga melaksanakan kegiatan mafia tanah. Rekan-rekan, mafia tanah ini yang dilakukan oleh Pitsus yaitu terkait pembayaran ganti rugi lahan masyarakat untuk kegiatan proyek strategis pembangunan bendungan Pasir Loreng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini masih proses penyelidikan. Hari ini, nanti di akhir ini, saya akan memberikan progres kait ini. Mungkin ini yang baru bagi teman-teman. Kemudian lanjut, setelah perkara direktif, kami ingin menggambarkan teman-teman setelah saya menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi, ada 2 perkara tunggakan yang cukup lama, perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 2 perkara ini sudah berhasil kita tingkatkan dan sudah kita bawa ke persidangan, dan kemarin pun ada dari 1 perkara ini yang kita naikkan lagi 2 tersangka, rekan-rekan media, yaitu perkara tindak pidana korupsi pembayaran dana tantiem
atau JASPRO pada pembayaran asuransi di guna jabatan tahun 2016 sampai 2018. Rekan-rekan media sudah tahu. Kemudian dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penetapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2020. Nah, ini yang kemarin kita naikkan lagi 2 tersangka. Lanjut, untuk bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk bidang perdata dan tata usaha, kinerja yang dilakukan, Kejati Sulawesi Selatan saat ini melakukan MOU atau kerjasama 1 kegiatan, dan di beberapa kejari ada 66 MOU. Kemudian terkait tentang bantuan hukum litigasi, Kejati Sulawesi Selatan dan Kejari Sulawesi Selatan itu ada 9 surat kuasa khusus. Untuk Datun khusus dengan non litigasi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menangani 1 SKK surat kuasa khusus, dan di lingkungan Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan sebanyak 285 SKK. Mengenai tentang LA atau legal assistance, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menangani sebanyak 3, dan kemudian Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan semuanya sebanyak 108. Terkait tentang tindakan hukum lain, Kejati Sulawesi Selatan juga melaksanakan 2 kegiatan, dan Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan ada 4 kegiatan. Di bidang Datun juga berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sampai dengan triwulan pertama ini, sampai dengan Juni. Untuk Kejati Sulawesi Selatan dari bidang Datun berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 1.254.661.771 rupiah 287 rupiah. Untuk Kejari dan Sesulsel itu 7.936.444 rupiah 444.106 rupiah. Kemudian ini penyelamatan keuangan negara.